Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini ada yang menarik ya. Di sela-sela kita kawal ijazah Bapak Jokowi, bagaimana nanti endingnya, kita terus kawal perkembangan kasusnya seperti apa berdasarkan analisis dan terawangan spiritual saya. Ini ada hal lain yang akan kita bahas ya, yaitu tentang OTT tangkap tangan ini Wamenaker Ebenezer. Bapak Eben ini tertangkap tangan ya, operasi tangkap tangan. Saya tidak terlalu tahu sehingga video ini saya buat, tertangkap tangannya di mana dan kasusnya ini seperti apa saya tidak tahu dan tidak terlalu mengikuti perkembangan ini. Namun karena ini menyangkut tenaga kerja ya, Wamen, Wakil Menteri Pak Eben, di sini saya tergelitik dan tertarik untuk menerawang, untuk mengupas sisi kehidupan Pak Eben ini seperti apa sih. Terus kenapa sampai sekarang bisa terkena OTT, operasi tangkap tangan. Nah, ini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini berdasarkan kitab Poncosuddo dulu ya. Jadi semua orang ini tertulis di dalam kitab yang namanya kitab Poncosuddo. Nasibnya bagaimana, kehidupannya seperti apa, di situ tertulis. Saya sebenarnya sudah banyak membuat video-video tentang ini. Ya. Nah, kita lihat kehidupan ini Mas Eben ya, Mas Ebenezer, karena lebih tua saya ini umurnya. Mas Eben ini lahir 22 Juli 1975. Jadi lebih tua saya daripada Mas Ebenezer, Mas Wamenaker. Usia 6 tahun, kehidupannya sulit. Terlihat aura energinya ini hitam dan sangat negatif. Lalu di usia 12 tahun atau 13 tahun, kehidupan Mas Eben ini sangat menyenangkan. Terlihat pancaran energinya sangat kuat. Ya mungkin orang tuanya sedang beruntung-beruntungnya di sini secara ekonominya, yaitu di usia 12 dan 13 tahun. Selanjutnya di usia kurang lebih 18 tahun, 19 tahun, kehidupannya ini normal, biasa-biasa saja. Yang tadinya mewah ini menurun energinya. Dan ini tertulis dalam kitab Poncosuddo. Selanjutnya, Mas Ebenezer ini di usia kurang lebih 24 atau 25 tahun ini mendapat cobaan yang sangat berat karena auranya terlihat sangat negatif. Ini masalahnya apa sih aura negatif ini? Ini bisa jadi masalah ekonomi, masalah hubungan, atau masalah konflik di dalam keluarga atau rumah tangganya. Yang pasti seseorang apabila terlihat aura energinya itu gelap, ini menunjukkan orang tersebut sedang mendapat persoalan atau permasalahan. Dan selanjutnya di usia kurang lebih 30 tahun atau 31 tahun, Mas Eben ini mendapat kesuksesan dan kejayaan.
Jadi ekonominya sangat baik dan sangat bagus, sehingga apapun yang diinginkan, yang dimau oleh Mas Eben ini bisa terwujud. Jadi segala keinginannya ini bisa terwujudkan karena secara ekonomi sangat kuat di usia 30 dan 31 tahun ini estimasinya. Semakin hari ya, ini aura energi yang tadinya terang benderang di usia 30 atau 31 tahun ini terus menurun saat usia kurang lebih di sini 35 atau 36 tahun menjadi negatif kembali. Jadi ada persoalan yang sangat berat yang dihadapi oleh Wamenaker Mas Ebenezer ini. Jadi auranya sangat hitam pekat, ini menunjukkan seseorang memang sedang ada problem, entah problem rumah tangga, entah problem kesehatan, atau problem keuangan. Yang pasti ada persoalan yang sangat berat yang dihadapi oleh Mas Eben ini di usia kurang lebih 35 atau 36 tahun. Lalu ini masalah ini selesainya berapa lama dan kapan? Ini saya lihat ya berdasarkan kitab Poncosudho ini di usia kurang lebih 42 tahun ini kehidupannya normal. Ya, kehidupannya di sini pas-pasan. Ya, sederhana. Ekonominya besar sekali tidak, kecil juga tidak. Jadi terlihat flat, sederhana begitu saja. Walaupun punya kedudukan atau jabatan yang tinggi, ini terlihat tetap auranya normal saja, sederhana. Ya. Karena di kitab Poncosudho sendiri juga tertulis ya. Di sini ada namanya Mulyo, Bejo, Ciloko. Jadi di usia kurang lebih 42 tahun atau 43 tahun ini estimasinya, ini masuk hitungan bejo, jadi masih mending kehidupannya. Ya. Lalu selanjutnya semakin lama ini justru tidak membaik. Ya, apa perjalanan kehidupan yang dijalani oleh Mas Ebenezer Wamenaker ini? Karena apa? Karena di usia 42 tahun di sini tertulis di kitab Poncosudho ini aura energinya sedang-sedang saja, atau boleh dibilang bejo. Ya bejo, namanya bejo itu ya cukupan gitu ya. Karena ada 3 tahapan di sini. Ya. Di sini Mulyo, Bejo, Ciloko. Ya, itu aja ya kawan-kawan ya. Jadi di sini tertulis aura energi itu menurun. Dan akhirnya di usia kurang lebih 48 atau 49 tahun, ini auranya justru menjadi negatif. Jadi sangat gelap dan sangat hitam. Ya, ini dari 48, usia 48, kalau sekarang kan usianya 50 tahun ya. Berarti sebenarnya Mas Wamen ini sudah mengalami permasalahan di dalam kehidupannya itu dari usia 48 tahun ya, atau 47 bisa jadi sudah mulai ini. 47, 48, 49 sudah mulai. Jadi saat-saat sekarang ini memang aura energi yang dimiliki oleh Mas Wamenaker Ebenezer ini sangat gelap. Jadi sekarang usianya 50 tahun. Makanya di sini ada persoalan yang menghimpit beliau ya Mas Ebenezer, sehingga ya kita lihat bersama kasusnya dan diberitakan terus di televisi, ini tertangkap tangan oleh KPK ya, melakukan tindak pidana korupsi. Ya, korupsinya apa itu bukan ranah saya. Yang pasti di sini saya hanya mengomentari ini berdasarkan kitab Poncosudho. Jadi aura energi yang dimiliki oleh Mas Wamenaker Ebenezer ini sangat negatif saat ini di usia 50 tahun ini. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini kasusnya akan panjang. Jadi kalau seperti ini biasanya yang sering saya lihat ya, di dalam kitab ini sudah tertulis seperti ini. Ini akan menghadapi persoalan dan permasalahan yang berat di hari-hari yang akan datang. Dan ini sangat berbahaya ya, bisa jadi ini memang benar-benar nanti menjadi tersangka ya, dan terdakwa dan bisa mendapat pidana. Itu ya sahabat ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ini ada banyak menteri-menteri yang tersandung kasus korupsi ya di era Bapak Prabowo ini. Menteri-menteri semuanya diacak-acak ya, semuanya diperiksa. Memang Pak Prabowo mau bersih-bersih dari yang terdekat dulu sepertinya. Nah nanti ya yang kita lihat mungkin ini ya, kemungkinan yang saya lihat, saya prediksi di tahun ini menteri-menterinya, di tahun depan mungkin anggota-anggota dewan. Wah ini semuanya akan diperiksa
dan akan semakin rame ini teman-teman. Itulah hajat dan keinginan Bapak Prabowo ingin membersihkan negeri ini. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia terus kita doakan kesehatan Bapak Prabowo. Semoga apa yang sudah dicanangkan, sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo yang benar-benar cinta kepada rakyat Indonesia ini benar-benar bisa beliau wujudkan. Karena Bapak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwasanya akan mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Beliau juga tidak tega melihat rakyatnya miskin. Ya, ini teman-teman ya. Jadi itulah berdasarkan kitab Poncosudho. Sekarang bagaimana berdasarkan penerawangan saya? Ya, penerawangan saya memang juga terlihat ya sama persis. Ini aura energinya memang terlihat sangat gelap dan ini berpotensi orang tersebut memang sedang dalam masalah, ya, sedang mendapat masalah. Makanya orang-orang hebat seharusnya punya guru spiritual. Guru spiritual ini bisa istilahnya melihat ya yang akan terjadi seperti apa atau bagaimana, walaupun itu bentuknya adalah kira-kira atau istilahnya estimasi atau boleh dibilang ini prediksi. Nah, namun kebanyakan memang itu benar terjadi. Ya, seperti kita ketahui bersama yang dilakukan oleh Mas Wamenaker Ebenezer ini sangat luar biasa. Banyak datang ke tempat-tempat dan menolong teman-teman kita, sahabat kita, pekerja-pekerja yang dijolimi, ya. Istilahnya orang-orang yang memang memerlukan bantuan hukum, sementara ini atau selama ini tidak ada yang melakukan seperti Mas Wamenaker Ebenezer lakukan. Yaitu di Surabaya didatangi, di Sulawesi didatangi, ya. Ini banyak sekali istilahnya sepak terjang yang dilakukan oleh Mas Wamenaker Ebenezer ini boleh dibilang saya acungi 2 jempol, ya. Cara kerjanya sangat luar biasa. Ya mungkin saja ya beliau ini kepepet ya masalah finansial atau keuangan, karena aura energi itu yang saya sampaikan ini memang menyangkut antara biasanya 3 hal. Keuangan. Kalau energinya gelap itu kenapa sih? Apa sih yang terjadi pada seseorang? Ini keuangannya masalah atau hubungan rumah tangganya masalah atau kesehatannya. Namun kalau kita lihat kesehatan Mas Ebenezer ini ya prima kesehatannya, ya kita lihat fit, nggak ada masalah. Berarti memang ada masalah dengan keuangannya. Itu sahabat. Nah demikian yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah Mas Ebenezer ini berpotensi untuk terpidana dan masuk penjara teman-teman ya. Karena apa? Karena memang aura negatifnya sangat kuat bersarang kepadanya saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.